Halo, sahabat investor. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana investasi saham dibahas secara jelas, mendalam, dan akurat. Pada video kali ini, kita akan mengulas emiten komponen otomotif, dengan kode saham SMSM, PT Selamat Sempurna Terbuka, secara lengkap mulai dari berita terbaru, fundamental perusahaan, valuasi dan nilai intrinsik saham, hingga track record manajemen dan pemiliknya. Jika kamu sedang mempertimbangkan SMSM, sebagai aset investasi jangka menengah atau panjang, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena semua akan kita bahas detail dan objektif, berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber investasi, seperti Stockbit, Ajaib, RTI Business, dan InFinancials. Baru-baru ini, PT Selamat Sempurna Terbuka dengan kode saham SMSM mengumumkan bahwa perusahaan menerima dividen sebesar 3,2 juta ringgit Malaysia dari entitas anaknya, Bradke Synergies Eceden BH, yang setara dengan sekitar 13,1 miliar rupiah, dengan asumsi kurs 1 ringgit Malaysia sama dengan 4.120,33 rupiah. Menurut keterbukaan informasi perseroan, dividen ini tidak berdampak material terhadap operasi, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan. Ini menguatkan karakter SMSM, sebagai perusahaan yang mendapatkan income, tidak hanya dari operasional utama tetapi juga dari entitas anak, memberikan stabilitas tambahan terhadap arus kas perusahaan. Selain itu, SMSM juga mencatat laba bersih sebesar 819,6 miliar rupiah hingga September tahun 2025, tumbuh sekitar 13,5% secara year-on-year, serta penjualan yang naik 2,65%. Berikut ini profil perusahaan dan bisnis utamanya. PT Selamat Sempurna Terbuka didirikan pada tanggal 19 Januari tahun 1976, dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1980. Perusahaan melakukan IPO pada Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 9 September tahun 1996. SMSM adalah pemain utama, dalam industri suku cadang otomotif, terutama filter dan radiator, dengan merek dagang terkenal, seperti Sakura Filter dan ADR Radiator. Produk-produknya juga mencakup oil coolers, kondenser, brake pipes, fuel systems, dan komponen otomotif lainnya, yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Perusahaan ini merupakan bagian dari ADR Group, Automotive Division, dengan jaringan manufaktur dan distribusi yang kuat, serta penetrasi pasar global di lebih dari 90 negara. Terkait pemegang saham utama, struktur pemegangnya menunjukkan bahwa PT Adrindo Inti Perkasa adalah pemegang saham dominan, dengan sekitar 50,54% kepemilikan. Investor institusional global, seperti FMR LLC, Festier Investors dan beberapa lainnya, juga memiliki porsi saham. Ini menunjukkan dukungan kuat dari pemegang saham strategis, di dalam dan luar negeri, yang dapat memberi stabilitas kepemilikan, dan arahan strategis ke perusahaan. Diketahui, profil jajaran manajemen SMSM, sampai informasi terakhir, mencakup direktur dan komisaris profesional. Beberapa nama yang tercatat di struktur manajemen antara lain: Surja Hartono, Presiden Komisioner; Edi Hartono, Presiden Direktor; Ang Andri Pribadi, Finance Director; Jojo Hartono, Direktor; Lukas Aris Setiapranarka, Operasional Direktor dan Independen Direktor; Handi Hidayat Suwardi, Independen Komisioner. Manajemen memiliki latar belakang pengalaman panjang, di bidang manufaktur dan otomotif, serta kontinuitas kepemimpinan yang cukup stabil. Menurut data fundamental saham SMSM yang dapat kita analisa, kita dapat melihat aspek fundamental yang sangat penting, untuk investor jangka panjang, terkait harga saham dan rasionya. Menurut data pasar terbaru, harga saham SMSM berada di kisaran Rp1.730-Rp1.780 per saham, di Bursa Efek Indonesia. Beberapa metrik penting lainnya, market cap, sekitar Rp10 per rasionya, tercatat rendah sekitar 8,9–9,17 kali, yang menandakan valuasi relatif lebih murah dibanding banyak emiten lain, di sektor barang konsumen non-primer. Sedangkan data, aset dan modalnya dapat kita pantau. Berdasarkan data fundamental, perusahaan menunjukkan pertumbuhan aset dan modal yang solid dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, total aset meningkat
dari sekitar 4,59 triliun rupiah pada 2023 menjadi sekitar 5 triliun rupiah pada 2024, sedangkan modal meningkat juga secara konsisten. Ini menunjukkan posisi keuangan yang kuat, dengan basis modal yang bertambah. Profitabilitasnya terlihat pada laporan keuangan 2024, yang menyebutkan SMSM mampu membukukan laba bersih lebih dari 1 triliun rupiah, dengan gross profit dan revenue yang menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat valuasi dan nilai intrinsik sahamnya. Dalam menentukan nilai intrinsik saham, yang merupakan salah satu kunci dalam investasi, banyak analis menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan juga relative valuation. Berdasarkan riset dari Sinarmas Sekuritas, proyek nilai wajar saham SMSM pada 12 bulan, berdasarkan DCF menghasilkan target harga sekitar Rp2.170, dengan asumsi rata-rata PE sekitar 11 kali PE 2025. Hal ini menyiratkan potensi upside sekitar 25,8% dari level harga saat itu. Riset tersebut juga mencatat bahwa SMSM masih diperdagangkan di bawah rata-rata PE 5 tahunan, sehingga dari sisi valuasi fundamental, terlihat masih menarik bagi investor jangka menengah panjang. Selain valuasi berbasis laba, SMSM juga terkenal dengan komitmennya terhadap dividen. SMSM telah membayar dividen secara konsisten, selama lebih dari 20 tahun, dengan CAGR dividen sekitar 18%. Dengan payout ratio sekitar 75% dan yield sekitar 7,8%, ini menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan investor, yang fokus pada income investing. Secara analisis teknikal terbaru, dapat dilihat dari sisi pergerakan harga di chart teknikal, SMSM sering ditandai sebagai saham dengan volatilitas moderat, namun menunjukkan tren yang cukup stabil pada time frame menengah. Data komunitas saham menunjukkan, adanya win rate trading yang lumayan tinggi, pada beberapa periode. Namun, untuk investor jangka panjang, kita tetap memprioritaskan fundamental dan valuasi, sedangkan trader jangka pendek bisa memanfaatkan data teknikal sebagai referensi entry exit point. Investor maupun trader tetap harus mengetahui risiko investasi yang ada, karena setiap investasi tentu memiliki risiko. Untuk SMSM, beberapa risiko utama yang harus diperhatikan antara lain. 1. Sensitivitas terhadap siklus industri otomotif, permintaan kendaraan dan spare parts dapat fluktuatif, sesuai kondisi ekonomi dan permintaan global. 2. Biaya bahan baku, tentunya perubahan harga bahan baku dapat memengaruhi margin. 3. Kurs mata uang, karena sebagian pendapatan dari ekspor, fluktuasi kurs dapat berdampak. 4. Persaingan global, dari produsen komponen otomotif lain yang lebih besar. Jadi, sahabat investor, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut, bahwasannya, SMSM merupakan salah satu saham yang menarik, karena fundamental yang stabil dan kuat, dengan aset dan laba bersih yang terus tumbuh. Valuasi relatif terjangkau dan potensi upside menarik dibanding rata-rata historis. Dividen konsisten tinggi dengan yield sekitar 7-8%. Struktur kepemilikan solid, dukungan pemegang strategis, serta brand yang kuat di pasar domestik dan global. Namun ingat, ini bukan rekomendasi beli ataupun jual, melainkan informasi analitis yang bisa membantu kamu menentukan keputusan investasi yang tepat. Selalu lakukan riset pribadi (DYOR) dan sesuaikan keputusan investasi dengan profil risiko Anda sendiri. Itulah pembahasan lengkap tentang saham SMSM, mulai dari berita dividen terbaru, fundamental, valuasi, hingga manajemen dan kepemilikannya. Jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, SHARE, dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten analisis saham yang berguna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap smart dalam investasi.